Baiklah, kita lanjut ke pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai passive voice atau kalimat pasif. Jadi, dalam sebuah kalimat di bahasa Inggris ada dua bentuk. Yang pertama ada bentuk aktif, yang kedua ada bentuk pasif. Yang pertama kita bahas mengenai bentuk aktifnya dulu sedikit. Jadi, kalimat aktif itu apa gerang dulu kita. Jadi, kalimat aktif itu ialah kalimat yang subjeknya dalam sebuah kalimat itu mengerjakan verb yang ada dalam kalimat tersebut. Contohnya, the dog chases me. Anjing itu mengejar saya. Nah, kita lihat dalam kalimat ini ada kata chases atau verbnya ini mengejar. Nah, jadi kita lihat siapa gerak yang mengejar tadi. Nah, iya kan si the dog atau anjing tadi. Dan kita lihat the dog ini kedudukannya sebagai subjek. Nah, ketika si subjek ini the dog ini mengerjakan verb yang ada dalam kalimat tersebut, maka kalimat tersebut dikatakan sebagai kalimat aktif. Nah, begitu. Kemudian lanjut lagi ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk kalimat pasif atau passive voice tadi. Nah, jadi passive voice itu apa garang juga kayaknya. Jadi passive voice ini ibaratkan kebalikan daripada kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya ini malah dikenai pekerjaan daripada kalimat tersebut. Dan juga dalam passive voice ini pasti ada gabungan antara to be ditambah verb past participle atau verb bentuk ketiga. Nah, gitu. Kita lihat contohnya dulu. Jadi contohnya kan I am chased by the dog. Nah, arti dari contoh ini saya dikejar oleh anjing itu. Nah, kayak itu. Nah, kita lihat kata kerjanya dulu. Kata kerjanya di sini kan chased, bukan lagi cases seperti di kalimat aktif di atas tadi. Nah, kemudian kita lihat juga subjeknya. Di subjeknya tadi kan bukan lagi the dog, tapi malah berubah jadi I. Dan objeknya malah si the dog yang tadi. Nah, kayak itu. Tapi artinya kan kayak ini. Jadinya saya dikejar oleh anjing itu, bukan artinya saya mengejar anjing itu kayak itu. Nah, karena kan dalam kalimat pasif tadi kalimat pasif ini si subjeknya yang dikenai pekerjaan, bukan si subjeknya yang melakukan pekerjaannya nih. Jadi si subjeknya yang dikejar, bukan si subjeknya yang mengejar gitu. Nah, si subjek yang I ini. Nah, jadi saya di sini bukan mengejar tapi malah dikejar. Nah, karena si subjek ini dikenai pekerjaan dalam kalimat tersebut. Nah, kayak gitu. Baiklah, kita lanjut ke rumusnya. Jadi untuk passive voice yang kita bahas pada pertemuan kali ini, kita cuma berfokus kepada satu tenses saja, yaitu tentang simple present tense. Nah, jadi kita lihat dulu rumus active voice dari simple present tense untuk mengulang-ulang juga sambil, karena Bun pasti sudah mempelajari tentang simple present tense ini. Jadi rumus active voice atau kalimat aktif simple present itu, rumus simple present yang sudah Bun pelajari itu, nah, yaitu subject ditambah verb one, kadang bisa ditambah s atau s dalam verbnya apabila subjeknya orang ketiga yang seperti he, she, it itu atau nama orang, kemudian baru ditambah objek. Contohnya kita lihat I eat the apple. Nah, saya memakan apel itu. Kemudian kita lihat ke kalimat pasif, rumusnya apa gerang di kalimat pasif nih. Nah, jadi rumus dalam kalimat pasif ada subjek lalu ditambah to be nya bisa am, is, are, tergantung dengan subjeknya nanti. Kalau subjeknya nanti I, maka to be nya kita gunakan am. Kemudian kalau to be nya selain I dengan you, sedangkan subjeknya itu adalah single atau cuman satu saja, maka kita gunakan to be is. Kemudian apabila subjeknya tadi bukan I, kemudian lebih dari satu atau entah itu 2 atau 3 subjeknya, maka kita gunakan to be are. Kemudian baru ditambah dengan past participle atau verb bentuk ketiga, kemudian baru kita tambah objek. Kita lihat contohnya nih. Ini bentuk kalimat pasif daripada bentuk kalimat ini adalah contoh kalimat pasif yang dibikin dari kalimat aktif di atas. Kalimat aktifnya tadi kan saya makan apel itu. Nah, kemudian kalau dirubah ke kalimat pasif, maka kita letakkan si yang awalnya di kalimat aktif dia menjadi objek, yaitu the apple ini. Maka kita dalam kalimat pasif kita ubah dia menjadi subjeknya. Jadi ini di awal langsung.
Nah, the apple langsung jadi subjek, apel itu, baru kita tambah to be karena apelnya cuma satu, dan jadi kita gunakan to be is gitu. Nanti kalau memang apelnya banyak pakai s, the apples, maka to be nya kita gunakan are di sini, bukan is lagi kan. Kemudian kita tambahkan verb 3. Nah, verb 3 dari it itu eaten. Nah, gitu. Untuk melihat verb 3 ini, bukan bisa cek di kamus masing-masing. Kadang di kamus ada, kalau kamus yang buku itu kadang di tengah-tengah atau di ujungnya ada list-list kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan, atau disebut dengan regular and irregular verb. Nah, itu bisa bukan pian lihat di situ karena untuk bentuk ketiga setiap verb itu. Jadi bentuk ketiga dari it tadi ya eaten. Habis itu baru yang awalnya di kalimat aktif tadi I ini menjadi subjek, maka di sini menjadi objeknya. Nah, me gitu. Jadi kan artinya kayak ini. Apel itu dimakan oleh saya. Nah, meskipun nih kata apel di sini ia sebagai subjek, tapi karena ia dalam kalimat pasif, tetap baiknya nang dikenai pekerjaannya atau dikenai kata kerja dalam kalimat tersebut. Tetap baik si apel ini yang dimakan. Nah, kayak itu. Nah, bukan apel ini yang memakan saya, kayak itu. Baiklah, kita lanjut ke contohnya lagi. Nah, sekarang ini list daripada contoh-contohnya. Jadi sini kakak bacakan dan artikan. Langsung saja kita. She cleans this room 3 times a week. Dia membersihkan ruangan ini 3 kali seminggu. Kemudian kita lihat ke pasifnya berubah jadi this room is cleaned by her, atau tidak usah, bisa 3 times a week. Jadi ruangan ini dibersihkan 3 kali seminggu, atau ruangan ini dibersihkan oleh dia 3 kali seminggu apabila kita menggunakan kata by her. Tadi kita tambahkan kata by her di setelah is clean-nya. Kemudian contoh yang kedua, Alice buys many new bag every month. Itu artinya Alice membeli banyak tas baru setiap bulannya. Kemudian untuk pasifnya, many new bags are bought by Alice every month. Nah, jadi banyak tas baru itu dibeli oleh Alice setiap bulannya. Jadi kan bukan lagi tas itu yang membeli si Alice, tapi malah tas itu dibeli oleh Alice gitu. Kemudian lanjut lagi untuk kalimat aktifnya tadi, careless driving causes many accidents. Jadi pengendara yang tidak peduli dengan sekitar itu menyebabkan banyak kecelakaan. Lalu kita kata many accidents sebagai objek ini di sini, pas kita ubah ke pasif kita jadikan ia sebagai subjek. Many accidents, kemudian kita tambah to be karena ini karena ini banyak kecelakaannya, pakai s mana di sini. Jadi kita gunakan to be are. Kemudian kita ambil bentuk ketiga daripada kata cause. Jadi caused pakai d ujungnya. Nah, kemudian baru kita by careless driving. Jadi banyak kecelakaan disebabkan oleh pengendara yang tidak peduli dengan sekitar gitu. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang contoh keempat, this big company employs 200 people. Jadi perusahaan besar ini mempekerjakan 200 orang. Lalu kita lihat pasifnya, 200 people are employed by this big company. Jadi 2000 orang yang tadinya tuh jadi objek tadi kita ubah menjadi subjek karena kalimat pasif. Kemudian kita tambah to be are karena ia lebih dari satu. Baru kita tambahkan verb 3 daripada employ jadi to employed. Lalu kita bikin objek tadi yang awalnya di subjek di kalimat aktif tadi. Jadi 2000 orang dipekerjakan oleh perusahaan besar ini gitu. Dan contohnya terakhir, she writes a story every day. Dia perempuan menulis sebuah kisah setiap harinya. Nah, itu kalimat aktifnya. Kemudian kita ubah ke pasifnya jadi si a story. Nah, a story is to be-nya written bentuk 3 daripada verb write, baru by her si objek tadi everyday gitu. Jadi sebuah kisah ini jadi subjek, terus kita tambahkan to be is karena subjeknya tadi satu aja lagi kayak yang contoh ketiga dan keempat tadi anunya banyak gitu. Jadi to be-nya are gitu.
ini is aja karena subjeknya cuma satu, bukan to be-nya, subjeknya cuma satu, ada lebih dari satu gitu. Bentuk ketika dari written kemudian by her every day, langsung aja objeknya. Jadi sebuah kisah ditulis olehnya setiap hari gitu. Mungkin itu saja penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Nanti kalau ada memang pertanyaan silahkan kalian tanyakan di grup pembelajaran kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.